Sepeda motor bebek tua itu bergetar hebat ketika membelok tajam di ujung jalan Cage, Wahid Hasim, Jakarta Pusat. Di atas jok yang sempit, 3 orang berjejal lelaki muda bertubuh kurus memegang setang dengan kedua tangan gemetar di tengah seorang perempuan sekitar awal 30-an memeluk seorang nenek berambut perak yang terkulai, napasnya pendek-pendek seperti sumbu lampu yang hampir padam. Nenek itu Amina menggerang pelan, bibirnya membiru, kulit wajahnya keriput menggenkang menahan nyeri. Perempuan yang memeluknya Sari terus membisikkan kalimat penyemangat meski air mata jatuh satu-satu sebentar lagi. Nek, tahannya. Di depan adiknya Bima menggenggam setang kian kuat sementara detak jantungnya memukul-mukul dada. Waktu ia tahu lebih mahal daripada apapun, 1 menit terlambat bisa berarti hilangnya 1 nyawa. Mereka hendak menuju RSUPin Dr. Cipto Mangunkusumo RCM lewat Salemba. Namun begitu Bima membelok dari jalan Kebon Siri menuju arah Tugu Tani, peluit melengking memeka hiruk pikuk. 2 petugas Satlantas melompat dari tepi jalan, tongkat isyarat bergerak tegas. Berhenti samping, sekarang seru salah satu petugas yang bertubuh tinggi tegap. Rekannya yang lebih pendek berkulit legam menatap tajam. Keduanya berseragam lengkap, helm putih menggilap, tampak rapi siola baru keluar dari ruang apel. Bima menginjak rem. Motor tersentak, nenek Amina menggerang lagi, tubuhnya bergetar. Sari memeluk lebih erat, panik membongkar. "Pak, tolong nenek saya kritis." "Kami ke RSKM," bukapnya dengan suara PK. Petugas tinggi itu tidak bergeming. Bertiga di satu motor itu pelanggaran. Berbahaya, SIM dan standing ketolong. Rekannya sudah menyiapkan buku tilang. Bima merogoh dompet dengan tangan gemetar. Sari berdiri setengah melindungi neneknya. "Pak, kami tak sempat panggil ambulans. Tadi nenek jatuh di tangga, kepalanya terbentur. Tolong." Air mata Sari makin deras. "Peraturan tetap peraturan," sahut petugas pendek. "Ini sanksinya. Kendaraan bisa kami tahan." Kata-kata itu menusuk Sari. Ia berlutut di tepi jalan memegang ujung celana dinas petugas. "Pak, kalau kami tertahan di sini nenek bisa." "Jangan begitu Bu," potong petugas tinggi. "Kalau darurat seharusnya panggil 119 untuk ambulans." Berkendara bertiga itu riskan. Bima menggepalkan rahang. Ia ingin berteriak tapi kilatan kamera ponsel orang-orang yang mulai berkerumun membuatnya menahan diri. Nenek Amina mulai limbung. Tarikan napasnya makin tipis, mata setengah terpejam. Di saat genting itu suara klakson pendek terdengar. Sebuah motor Honda berhenti di sisi mereka. Seorang polisi berseragam hijau Tosca Polri turun, bukan lalu lintas melainkan dari Polsek Menteng. Wajahnya sawo matang terpanggang matahari sekitar awal 30-an, tatapannya tegas namun tidak garang. Papan nama di dada terbakar jelas, Ibda Ardi Pratama. "Ada apa di sini?" suaranya dalam dan singkat. "Pelanggaran 3 penumpang Pak," jawab petugas lalu lintas tinggi. "Sedang kami proses." "Berbahaya." Ibda Ardi menoleh pada nenek Amina lalu ke Sari yang masih berlutut. Ia merapat menyentuh dahi sang nenek, menkari nadi di pergelangan. Denyutnya lemah. Dari pengalamannya menangani patroli dan pertolongan pertama, ia tahu ini situasi gawat darurat, setiap detik menentukan. "Pak, mohon izinkan mereka lanjut." "Ini urgen," kata Ardi terukur. "Tidak bisa Pak." "Prosedur tetap prosedur," jawab petugas pendek. "Kami tanggung jawab di jalan ini." Ardi menahan napas sejenak. "Kalau di sini beliau kolaps dan meninggal, siapa bertanggung jawab?" Tekanan suaranya naik 1 tingkat namun tetap terkendali. "Mohon Pak," Bima bersuara parau. RSCM tinggal beberapa menit. Kerumunan makin padat. Ada yang berbisik, ada yang merekam. Jalanan Jakarta Pusat yang biasanya gaduh kini seperti menahan napas. Ardi memandang wajah nenek Amina satu kali lagi, kulit pucat, bibir kebiruan, napas dangkal, lalu membuat keputusan. "Bu, saya bantu bawa nenek," katanya cepat. "Kepada Bima, kamu bonseng sama saya." "Ibu ikut di motor," adik Sari menggeleng cepat. "Saya harus tetap memeluk nenek." Ardi mengangguk mengambil alih kemudi motor tua Bima dengan gerak mantap. "Baik, pegang kuat-kuat. Kita langsung ke RSCM." Petugas tinggi melangkah setengah menghalangi. "Pak, ini wilayah kami, saya yang bertanggung jawab," potong Ardi, tatapannya tenang namun tegas. "Nyawa dulu, administrasi belakangan." Ia menyalakan motor. Awas kanan, Ardi menarik gas. Motor tua itu melesat di antara arus kendaraan. Sirene tidak ada tapi posisi jaket dan helm dinasnya cukup membuat pengendara lain mengerti darurat. "Salemba," teriak Bima dari belakang. Lewat Tugu Tani terus, lampu merah di ujung perempatan menyala. Ardi mengecilkan gas, mengangkat tangan memberi isyarat lalu menyelinap setelah arus dari kiri berhenti aman cepat presisi. Sari di jok tengah memeluk nenek Amina erat-erat. "Nek, tahan ya sebentar lagi." Keringat menetes di pelipis Ardi. Kenangan lama berkelebat. Pernah suatu malam ia terlambat 5 menit mengevakuasi korban stroke. 5 menit itu merenggut sebuah nyawa. Sejak itu ia bersumpah jika harus memilih antara kertas dan nyawa, ia akan memilih nyawa seraya tetap bertanggung jawab pada kertasnya nanti. Mereka membelok ke Jalan Kramat Raya lalu masuk Salemba Raya. Beberapa pengendara menepi memberi jalan. RSCM depan Seru Bima. Ardi membunyikan klakson pendek.
Tik-tik menggiringi gerak tangan meminta ruang. Gerbang instalasi gawat darurat tampak. Ia menarik rem menurunkan standar. IGD darurat, teriak Ardi. Dua perawat berlari membawa belangkar. GCS menurun, bibir sianosis, lapor Ardi ringkas seperti di ruang latihan. Nenek Amina dipindahkan cepat. Pintu IGD menutup, keheningan menggantung di lorong. Bema berdiri mematung, Sari menunduk, bahunya bergetar. Ardi bersandar di dinding merasakan jemarinya masih bergetar ringan. Ia memejamkan mata sesaat. Keputusan sudah diambil, konsekuensinya nanti. Di luar sana di persimpangan tempat mereka tadi dihentikan masa masih berkakap. Tadi polisi polsek datang bantu bawa nenek itu, kata seseorang. Satlantasnya gimana tadi? Ribut sebentar, habis itu moto jalan. Ponsel-ponsel terus merekam potongan video singkat mulai berpindah dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari Instagram Story ke Twitter X. Ada yang menyanjung, ada yang mengkritik. Mantap, polisi manusiawi bersaing dengan prosedur kok dilanggar. Di ruang IGD seorang dokter keluar beberapa menit kemudian. Keluarga Nyonya Amina, Sari dan Bima menatap serempak. Untuk saat ini beliau stabil. Kami curiga ada cedera kepala ringan dan kekurangan oksigen akibat syok. Kami observasi ketat di ruang resusitasi. Tadi tindakan cepat sangat membantu. Sari menutup wajah, air matanya kali ini jatuh karena lega. Terima kasih dok, terima kasih pak. Ia menoleh menkari Ardi. Ibta Ardi berdiri sedikit kaku seperti hendak minta diri. Saya di luar saja. Sari menghampiri menunduk dalam-dalam. Pak, kalau tadi kami tertahan sedikit lagi. Syukurlah. Iji cepat menanggani, jawab Ardi singkat. Nanti kalau ada yang diperlukan saya di pos jaga depan. Telepon di saku Ardi bergetar bertubi-tubi. Grup internal Polsek Menteng, panggilan tidak terjawab dari Kanit Reskrim. Sebuah pesan dari Kapolsek. Ardi ke kantor setelah situasi aman. Ada rapat. Ia menatap layar sejenak lalu menggetik balasan satu kalimat, siap pak. Selesai dari IGD. Di kawasan Jalan Medan, Merdeka Selatan, di ruang rapat kecil Polsek Menteng, diskusi sudah menghangat. Ada video yang beredar, ujar seorang perwira. Anggota kita terlibat membawa warga melanggar ke rumah sakit. Netizen pro kontra. Satlantas dari sektor lain komplain karena prosesnya dipotong. Kapolsek menghela napas. Kita klarifikasi sesuai fakta. Nyawa dulu. Tindakan darurat bisa dipertanggungjawabkan jika prosedur keselamatan dipenuhi dan ada pertimbangan medis yang masuk akal. Panggil Ardi untuk kronologi tertulis. Kembali di RSTM, waktu terasa melambat. Bima duduk di bangku lorong menatap lantai. Pak, panggilnya pelan ketika Ardi lewat. Kalau ada apa-apa dengan nenek saya. Kata-katanya menggantung. Ardi menggeleng halus. Kamu sudah berusaha semampumu. Sisanya urusan tenaga medis. Ia menatap pintu IGD. Saya akan buat laporan lengkap. Kalau ada pemeriksaan kalian ceritakan saja yang sebenarnya. Sari mengganggu kuat. Kami bersaksi. Tadi bapak menolong. Tak lama Sari menerima telepon dari tetangga. Kabar tentang video yang beredar sudah sampai ke gang rumah mereka di Kebon Siri. Kata Bu Ret banyak yang mendoakan nenek. Ukap Sari setengah terisak setengah tertawa lega. Bima tersenyum tipis, seulas senyum pertama sejak pagi. Ardi menatap arlojinya. Ia harus kembali ke kantor untuk membuat berita acara kronologi. Ia berdiri merapikan seragam lalu menunduk sopan kepada Sari dan Bima. Saya pamit. Kalau dokter keluarkan hasil awal, kabari saya. Ia menuliskan nomor ponsel dinasnya di sekarik kertas. Saat Ardi melangkah keluar, udara Jakarta yang lembab menerpa wajahnya. Di pagar IGD beberapa wartawan warga sudah siap dengan kamera ponsel. Pak, benar bapak yang antar pasien tadi, tanya seseorang. Ardi menahan diri memilih kalimat yang aman dan manusiawi. Tolong fokus, doakan pasiennya dulu. Soal lain nanti ada penjelasan resmi. Ia menyalakan motor dinas menyusuri Salemba Raya kembali ke arah Menteng. Di lampu merah pikirannya kembali pada momen ketika ia memutuskan menggerakkan motor tua itu ke arah IGD. Ia tidak bangga, tidak juga menyesal. Ia hanya berharap pilihan yang ia ambil barusan benar dan siap menulis, menjawab serta mempertanggungjawabkan semuanya. Di belakang sana, di balik pintu IGD, monitor detak jantung berirama stabil. Sari menggenggam tangan nenek Amina. Bima berdiri di sisi lain ranjang. Jakarta tetap bising seperti biasa, klakson teriakan pedagang dengung. Ketua, tetapi di ruangan kecil itu ada jeda yang lembut, jeda antara hidup yang dipertahankan dan birokrasi yang akan menunggu di luar. Dan di suatu tempat di layar ponsel orang-orang, sebuah video 58 detik sedang berputar menyalakan perdebatan panjang apakah kemanusiaan boleh mendahului prosedur dan sampai di mana batasnya. Lorong instalasi gawat darurat RSCM dipenuhi cahaya putih dingin dan bau obat antiseptik yang menusuk. Monitor jantung di ruang resusitasi memantulkan suara bip teratur pertanda nenek Amina masih bertahan. Sari duduk di kursi besi dengan kepala menunduk, tangan meremas ujung kerudung, sementara Bima berjalan mondar-mandir, wajahnya pucat keringat berkukuran meski kipas langit-langit berputar kencang. Ibta Ardi bersandar pada dinding, pandangan tidak lepas dari pintu ruang darurat yang tertutup rapat.
ponselnya terus bergetar di saku seragam pesan dari kantor dan notifikasi media sosial berdatangan tanpa henti. Di luar rumah sakit, video singkat berdurasi 58 detik beredar dengan kecepatan kilat. Tampak seorang polisi berpakaian dinas hijau toska merebut kemudi motor tua lalu melesat menuju reskiem, sementara dua petugas berseragam lalu lintas terlihat kebingungan. Judul-judul menkolok memenuhi layar ponsel masyarakat Jakarta. Polisi nekat dahulukan nyawa daripada aturan. Ibda Ardi pahlawan atau pelanggar prosedur, drama menegangkan di Salemba. Kolom komentar terbagi dua kubu. Sebagian menyanjung sikap berani dan penuh empati, menyebutnya konto polisi humanis. Sebagian lagi mensibir bahwa aparat seharusnya menjadi teladan disiplin, bukan melanggar prosedur seenaknya. Ardi menutup layar ponselnya, memilih menatap lantai keramik yang dingin. Baginya yang terpenting kini adalah napas Amina yang masih berdenyut. Di balik pintu, dokter dan perawat bekerja sekuat tenaga. Setiap menit menunggu terasa seperti 1 jam penuh tekanan. Sore menjelang, setelah dokter memastikan kondisi Amina stabil, Ardi melangkah keluar menuju Polsek Menteng. Ruang rapat lantai 2 penuh sesak. Para perwira duduk dengan wajah tegang. Kapolsek Kompol Santosa di ujung meja menatap langsung. Suara pendingin ruangan terdengar lebih keras dari biasanya. Semua menunggu penjelasan. Laporan dari Satlantas sudah masuk menyebut adanya penghalangan penindakan di lapangan. Ardi berdiri tegak menyampaikan bahwa pasien dalam kondisi kritis dan setiap detik menentukan hidup mati. Beberapa perwira menggeleng menilai tindakannya melanggar kewenangan. Kapolsek hanya berkata singkat agar laporan kronologi dibuat selengkap mungkin dan dikirim ke Polres biar pimpinan menilai. Ardi mengangguk lalu keluar dengan langkah mantap. Malam turun. Di ruang tunggu, Araskiem, Sari dan Bima kembali mengkari Ardi. Mereka membawa setangkai bunga mawar putih dan sekotak kue sederhana. Mata Sari masih sembab namun bibirnya mencoba tersenyum. Bima menundukkan kepala dalam lalu menggukap terima kasih karena tanpa pertolongan itu nyawa neneknya mungkin sudah tiada. Mereka berjanji siap bersaksi jika Ardi kelak mendapat masalah. Hangat merambat di dada Ardi. Di tengah dinginnya seragam dan aturan, masih ada warga yang percaya pada ketulusan. Keesokan pagi, rapat darurat digelar di Polres Jakarta Pusat. Ruangan proyektor menayangkan video viral berulang kali. Perwakilan Satlantas menuding tindakan Ardi sebagai pelemahan wibawa. Perwakilan Propam menyebut hal itu serius dan bisa jadi presiden buruk. Kapolsek Menteng menimpali bahwa dokter RSCM sudah memastikan nyawa pasien bisa hilang jika terlambat beberapa menit. Suara meninggi, argumen saling tumpang tindih. Akhirnya diputuskan kasus Ardi masuk pemeriksaan internal, namun ia tetap diperbolehkan bertugas sementara. Badai memang belum reda tapi ada sekerka jalan tengah. Malam hari Ardi duduk sendiri di ruang kerjanya. Kertas laporan terbentang di meja. Pena bergerak pelan, setiap kata dipilih dengan cermat. Ingatan kembali pada malam ketika ayahnya meninggal di Senen karena ambulans terjebak macet. 5 menit keterlambatan menjadi garis pemisah antara hidup dan mati. Sumpah yang ia ukapkan waktu itu kembali terngiang menjadi polisi yang siap turun langsung menolong, bukan sekadar menulis laporan dingin. Pintu diketuk. Ibtu Hendra Kanit Reskrim masuk membawa map tebal. Isinya laporan tentang sejumlah kasus penipuan berkedok Yayasan Amal yang belakangan muncul. Ardi menatap lembar demi lembar. Ada keterangan dari masyarakat bahwa ambulans dan kendaraan darurat sering dipalak oleh orang berseragam mirip polisi lalu lintas. Mereka meminta biaya prioritas jalan ratusan ribu rupiah. Uang itu ternyata masuk ke rekening sebuah yayasan bernama Peduli Nusantara Bersatu. Laporan keuangan tidak jelas, sebagian dana mengalir ke rekening pribadi pengurus. Dada Ardi terasa semakin berat. Apakah 2 orang yang menghadangnya kemarin bagian dari jaringan ini? Hendra hanya mengangguk pelan menyebut belum ada bukti kuat, tetapi kasus kemarin bisa menjadi pintu masuk penyelidikan. Ardi menatap map itu dalam lalu menyimpannya di laki terkunci. Beberapa hari kemudian Sari dan Bima dihubungi seorang mahasiswa jurnalistik bernama Raffi. Ia adalah pemilik video viral yang pertama kali diunggah. Di sebuah kafe kecil dekat Salemba, Raffi memperlihatkan foto 2 pria berseragam mirip polisi lalu lintas, namun nomor identitas pada seragam tidak sesuai dengan daftar resmi Polda. Sari menutup mulut kaget, Bima terbelalak. Raffi menyebut kemungkinan besar mereka hanyalah penyamar yang bagian dari jaringan pemerasan berkedok Amal. Rasa geram menyelimuti meja kecil itu. Jika benar, maka nenek Amina hampir kehilangan nyawa hanya karena ulah penjahat berseragam. Malamnya Ardi bertemu Hendra dan Raffi di sebuah warung kopi sederhana di Cikini. Lampu neon berkelip asap rokok tipis memenuhi udara. Laporan tambahan dari mahasiswa itu menambah bobot kecurigaan. Cerita dari teman-teman Raffi di kampus menyebut adanya oknum yang mengaku relawan Amal mengumpulkan sumbangan di jalanan, tetapi dana tidak pernah sampai ke korban bencana. Foto kegiatan Amal tampak mewah, penuh baliho dan panggung, sementara rekening bank menunjukkan aliran dana ke perusahaan pribadi. Ardi menggepalkan tangan, teringat wajah Amina yang hampir meninggal di atas motor reot.
Jika benar ada jaringan amal palsu yang tega menahan kendaraan darurat demi uang, maka ini bukan sekadar pelanggaran prosedur melainkan kejahatan yang mencabut nyawa secara tidak langsung. Pandangan matanya menajam, niatnya semakin bulat. Tidak cukup hanya menulis laporan pembelaan, ia harus menyelidiki kebenaran di balik bayangan gelap itu. Malam Jakarta terasa lenggas, lampu kota berkilauan, tetapi di balik cahaya ada gelap yang kian pekat. Nafas Aminah masih bertahan, namun entah berapa banyak nyawa lain yang terengkam jika jaringan itu dibiarkan. Di meja kayu kecil warung kopi map berlogo Polres tergeletak bertuliskan jelas investigasi awal dugaan yayasan amal palsu. Langkah Ardi baru saja dimulai dan ia sadar perjalanan berikut akan jauh lebih berbahaya dibanding sekedar melawan lampu merah di Salemba. Pagi Jakarta dipenuhi deru bus Transjakarta, teriakan pedagang sarapan dan klakson kendaraan yang saling bersahutan. Di dalam Polsek Menteng suasana justru tegang. Di atas meja kiri map berlogo Polres terbuka dengan tulisan tebal investigasi awal dugaan yayasan amal palsu. Ardi menatap lembaran demi lembaran. Deretan angka transaksi bank masuk ke rekening sebuah yayasan bernama Peduli Nusantara Bersatu. Nominalnya fantastis ratusan juta rupiah setiap bulan dengan keterangan bantuan untuk banjir Kalimantan atau obat-obatan bagi pasien miskin. Saat ditelusuri lebih jauh, penerima dana banyak yang fiktif, alamat kosong, nomor KTP tak berlaku, bahkan nama pasien yang sudah lama meninggal. Kopi hitam di sudut meja sudah dingin. Napasnya terasa berat seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dada. Jika semua data benar, ada orang yang dengan sengaja memperdagangkan penderitaan rakyat. Wajah Aminah kembali mungkul di kepalanya, tubuh renta di kursi roda rumah sakit, nyawa yang hampir hilang di jalan hanya karena terhalang aturan dan oknum. Laptop dinas menyala, grafik transaksi diperbesar. Sebagian uang mengalir ke rekening pribadi pengurus, sebagian lain berputar di perusahaan Kangkang. Pola mutar berpindah dari satu rekening ke rekening lain lalu hilang tanpa jejak. Jari Ardi menggepal. Sore itu kantin kampus Universitas Indonesia ramai mahasiswa. Raffi menunggu di sudut, laptop terbuka di depannya. Folder berisi puluhan foto dan video ia sodorkan. Dalam sebuah video acara penggalangan dana di lapangan Banteng terlihat mega panggung tinggi spanduk bertuliskan Peduli Nusantara Bersatu. Panitia mengumumkan dana 2 miliar terkumpul. Namun beberapa relawan berbisik pada Raffi bahwa uang tunai malam itu masuk ke koper hitam dibawa pergi dua pria berperawakan tegap. Logo yayasan di spanduk sama persis dengan yang ada di dokumen penyelidikan. Ardi menyimak setiap detail, wajahnya semakin kaku. Bukti semakin mengarah ke kesimpulan yang sama, ada jaringan terorganisir yang memanfaatkan nama amal untuk mengisi kantong sendiri. Malam tiba berita tentang dirinya masih menghiasi layar ponsel warga. Judul-judul baru bermunculan, Ibda Ardi diperiksa pro pahlawan atau pelanggar publik menanti keputusan. Televisi menayangkan pakar hukum, sebagian memuji tindakan kemanusiaan, sebagian mengingatkan bahwa aparat tidak boleh keluar jalur prosedur. Opini publik seperti ombak, bisa mengangkat setinggi langit, bisa menghantam hingga tenggelam. Ruang rapat Polres Jakarta Pusat kembali dipenuhi perwira. Kapolres membuka data di proyektor grafik transaksi yang mencurigakan terpampang. Suasana ruangan menggera, sebagian mendesak penggeledahan segera, sebagian menolak karena bukti masih tipis. Kesaksian tentang seragam palsu dan identitas ganda memikul debat panas. Keputusan akhir, tim gabungan kecil dibentuk. Ardi ditugaskan masuk ke dalamnya. Larut malam motor Ardi melintasi jalan lenggang Menteng. Rumah kontrakan gelap, hanya lampu teras menyala redup. Saat membuka pintu, sebuah kertas terjatuh dari selaron pintu. Tulisan tangan terbakar jelas, berhenti ikut campur. Ini bukan urusanmu. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama. Hanya pesan dingin yang membuat udara semakin berat. Kertas diremas, dilempar ke tong sampah. Langkahnya tetap mantap masuk ke rumah. Angkaman hanya menegaskannya sedang melangkah di jalur benar. Keesokan harinya panggilan telepon dari Sari terdengar terbata-bata. Seorang pria tua datang ke rumah mengaku sopir ambulans yang pernah dipalak dua pria berseragam kuning. Namanya Sudarto, rambutnya memutih, kulit wajah legam terbakar matahari. Di ruang tamu sempit rumah Sari, ia menceritakan pengalaman pahit ambulansnya dihentikan ketika membawa pasien stroke, diminta uang biaya prioritas. Kap mobil dipukul tongkat ketika ia menolak. Pasien di belakang merintih, nyawanya tergantung detik. Karena panik 500.000 diserahkan. Detail wajah, tinggi badan, bahkan logat bicara diingat jelas. Mirip dengan dua orang yang pernah menghadang Ardi. Catatan tambahan masuk ke buku kecil, tanda bahwa benang kusut mulai memperlihatkan pola. Tim gabungan akhirnya merancang operasi. Laporan masyarakat tidak cukup, mereka butuh bukti lapangan. Rencana disusun menyiapkan ambulans umpan di jalur rawan menunggu kelompok pemalak mengkul. Ardi langsung mengajukan diri. Beberapa senior ragu namanya masih jadi sorotan media, tapi keberaniannya dianggap perlu. Garasi Polres dipenuhi suara obrolan tegang malam persiapan.
Ambulans putih berlogo palang merah diparkir rapi, lampu sirine terpasang. Peralatan medis pura-pura disusun, seorang anggota akan berperan sebagai pasien. Ardi berdiri di samping kendaraan memeriksa rompi anti balas dan perekam suara kecil yang diselipkan di saku. Bayangkan Amina kembali hadir, wajah lemah dia jadi senyum tipis ketika akhirnya selamat. Tekadnya semakin keras, langit Jakarta malam itu mendung pekat. Ambulans bergerak perlahan menyusuri rute yang ditentukan. Lampu kota berkilau di kaki depan, bayangkan gedung penkakar, langit memanjang di aspal basah. Wajah Ardi di spion terlihat tegas, sorot mata menyimpan resah. Map kecil di tangannya berisi catatan tentang peduli Nusantara bersatu. Pertanyaan berputar di kepala, siapa di balik semua ini? Hanya oknum kecil atau ada tangan besar yang melindungi? Suara sirine tiruan meraung pendek, tanda operasi dimulai. Jakarta bergemuruh dengan lalu lintas malam, tetapi di dalam ambulans itu ketegangan menebal. Nyawa bisa terangkam, karier bisa runtuh, tetapi langkah sudah terlanjur diambil. Jalan kembali sudah tertutup, dan di balik semua keraguan tekad Ardi tetap satu, menyelamatkan orang yang lemah dan membuka topeng dari wajah amal yang palsu. Udara malam Jakarta lembab dan menekan. Di dalam kabin ambulans Ardi duduk di depan memperhatikan jalan. Sirene berbunyi sebentar, sekadar menciptakan kesan darurat. Di belakang seorang anggota menyamar sebagai pasien, tubuhnya terbungkus selimut, alat monitor detak jantung berdetak pelan dari rekaman. Mobil menyusuri jalan raya Cempaka Putih, salah satu jalur rujukan menuju RSCM. Flyover di ujung jalan jadi titik rawan, penerangan minim, lalu lintas padat dan tempat penyergapan ideal. Motor matic memotong jalur dari belakang. Dua pria berseragam kuning turun, wajah tertutup masker dan topi. Mereka memberi aba-aba agar ambulans menepi. Kerja samanya, Pak, ada pemeriksaan kendaraan malam ini. Ini ambulans, kami sedang bawa pasien. Pasien atau tidak tetap harus sesuai prosedur. Silakan turun sebentar. Salah satu dari mereka mendekati pintu belakang. Ardi turun duluan, berdiri di antara. Petugas dari mana? Dinas lalu lintas, surat tugas lengkap. Mana suratnya? Kertas kusut dikeluarkan. Tidak ada kop resmi. Kap stempel buram. Tanda tangan tak jelas. Dari kejauhan suara sirene polisi terdengar. Dua pria panik bergerak mundur. Satu berlari ke motor, tapi dua polisi lain muncul dari semak. Penangkapan berlangsung cepat. Kedua pelaku diborgol. Salah satu ternyata pernah jadi relawan Akara Sosial Peduli Nusantara Bersatu. Pagi harinya tim gabungan datangi kantor yayasan di Rawamangun. Bangunan dua lantai tampak sepi. Satpam dan resepsionis bingung melihat rombongan polisi membawa surat penggeledahan resmi. Di lantai dua ruang server ditemukan. Komputer menyimpan ratusan file daftar donatur, laporan keuangan nama penerima fiktif. Satu folder berjudul Laporan Amal Januari-Juni menunjukkan pemasukan hampir 6 miliar. Tapi laporan bank mencatat hanya 20% digunakan untuk sosial, sisanya mengalir ke rekening pribadi. Nama Denny Asyad muncul, mantan pejabat logistik bantuan bencana. Keterlibatannya menggunakan tim. Sebagian uang dikirim ke luar negeri ke rekening bank Singapura atas nama perusahaan konsultan tanpa situs web. Alamatnya di virtual office, ruangan fiktif tempat perusahaan Kangkang bersarang. Raffi menunjukkan tangkapan layar Irwan Susanto, salah satu pengurus yayasan, pernah magang di perusahaan itu. Keterkaitan yang terlalu erat untuk diabaikan. Salah satu tersangka akhirnya mengaku. Mereka menerima uang bulanan dari koordinator lapangan yayasan sebagai imbalan mengawal ambulans donatur. Sebagian ambulans itu hanya disewa harian, tapi masyarakat perkaya milik yayasan resmi. Malamnya Kapolres menggelar rapat tertutup. Ardi dipanggil terakhir. Mulai besok kamu nonaktif dari lapangan. Fokus pusat komando. Komunikasi hanya lewat satu jalur. Beberapa petinggi khawatir Ardi jadi target. Penyelidikan ini sudah menyentuh toko kuat. Kalau kamu hilang, kita semua ikut jatuh. Ardi hanya mengangguk. Jakarta malam itu tenang, tapi di ruang kerja kecil tanpa jendela, layar laptop penuh data nama rekening transaksi aduan. Di tangan Ardi selembar foto Amina dan kukunya senyum lemah namun berarti. Kota tetap hiruk pikuk, tapi di balik keramaian ada wajah-wajah penuh rahasia, dari penggemis jalanan hingga pengurus yayasan berjas rapi. Ardi bersumpah semua topeng itu akan dia bongkar satu persatu. Hujan turun sejak dini hari, rintiknya menimpa atap markas dengan ritme konstan. Ardi duduk di depan layar besar menyaksikan rekaman yang baru dikirim dari tim IT. Beberapa wajah yang muncul di video hasil penyamaran langsung dikenali. Salah satunya adalah Irwan Susanto tersenyum saat menyerahkan amplop kepada pria berseragam putih yang kemudian tercatat sebagai pengurus logistik fiktif. Di layar kedua grafik alur dana muncul perlahan. Dana dari donatur tidak hanya mengalir ke rekening individu, tetapi berkembang ke berbagai vendor penyewaan panggung, percetakan brosur konsumsi Akara, semuanya dengan nilai fantastis. Tapi setelah dicek, sebagian vendor ternyata tidak benar-benar ada. Di sudut ruangan, Raffi membuka peta besar Jakarta.
Titik-titik merah menandai lokasi kegiatan amal dalam 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya berulang di tempat yang sama, lapangan kosong, rumah susun, dan bahkan masjid. Anehnya tak satu pun dari pengurus RT atau ROV setempat tahu kegiatan itu pernah ada. Alarm pesan masuk berbunyi. Foto-foto hasil pengawasan malam dikirim. Di antara kerumunan pada sebuah acara amal bertema berbagi untuk negeri, terlihat seorang wanita paruh baya berselendang merah. Dia tidak tampil di panggung tapi berdiri dekat meja donasi. 2 jam setelah acara selesai, wanita itu terlihat membawa koper besar menuju mobil hitam tanpa pelat dinas. Nomor mobil dilacak, ternyata terdaftar atas nama perusahaan jasa kebersihan, namun kantor perusahaan sudah tutup sejak pandemi. Tanda-tanda pemalsuan data semakin jelas. Sementara itu di rumah sakit tempat Amina dirawat dulu, satu pasien baru saja meninggal dunia karena keterlambatan penanganan. Keluarga pasien mengaku tidak bisa masuk IGD karena mobil ambulans yang mereka sewa dari yayasan sosial dikenakan biaya tambahan mendadak. Sopir menolak mengantar sampai uang dibayar lunas. Kabar itu menyebar di media sosial. Tagar #ambulans berbayar kembali naik. Publik geram. Beberapa influencer menyindir sistem yang membiarkan kejahatan berkedok, kebaikan terus beroperasi. Ardi menatap foto pasien itu lama. Namanya adalah Sulaiman, 67 tahun, pensiunan guru. Ironi bahwa orang yang mengabdi sepanjang hidup justru meregang nyawa karena sistem yang rusak. Malam harinya tim penyelidikan kembali bergerak. Kali ini sasaran mereka adalah kantor cabang yayasan di Depok. Bangunan kecil 2 lantai tanpa plang nama jelas namun sering digunakan untuk distribusi bantuan. Sebuah truk bertuliskan bantuan kemanusiaan tiba. Beberapa orang turun membawa kardus-kardus besar. Tim menyamar sebagai relawan tambahan ikut bergabung. Salah satu kardus dibuka diam-diam, mesinnya bukan sembako melainkan baju bekas dan kertas promosi. Suara dari dalam bangunan terdengar samar. Seorang pria memberikan penggarahan bahwa distribusi dilakukan ke desa binaan yang tak tercatat dalam peta wilayah. Semua dokumentasi wajib difoto tapi barang bisa dikembalikan setelah sesi foto. Ardi diam-diam merekam seluruh proses. Salah satu relawan asli menoleh. "Abang baru ya dari cabang mana?" "Dari Tangerang. Disuruh bantu pengiriman. Yang penting jangan banyak tanya. Biasanya kalau sudah selesai foto kita dibayar." Beberapa menit kemudian 2 mobil box datang. Barang dimuat, foto-foto diambil lalu mobil langsung pergi. Tak ada pembagian apapun ke warga. Ardi dan tim mengikuti dari jauh. Mobil berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran Sawangan. Barang-barang diturunkan lalu gudang dikunci rapat. Satu orang keluar dan membakar tumpukan kardus kosong di halaman belakang. Hari berikutnya Ardi menyerahkan semua rekaman kepada Kapolres. Ekspresinya berat. "Ini baru permukaan. Saya yakin mereka punya pelindung di dalam." Kapolres tidak menjawab. Ia hanya mengangguk lalu membuka map merah di mejanya. "Besok kamu ikut saya ke Bareskrim. Akan ada penggarahan dari pusat." Siang itu rombongan kecil berangkat ke Mabes. Di ruang rapat tertutup Ardi diperkenalkan kepada seorang petinggi. Lelaki itu tidak banyak bicara, hanya bertanya satu hal, "Apakah kamu siap bila penyelidikan ini menyentuh level nasional?" "Lebih dari siap. Kalau begitu mulai sekarang semua langkahmu harus direkam, dilaporkan dan diamankan. Kami menduga ada keterlibatan elite." Malam harinya Ardi kembali ke kantor. Meja kerjanya kini dipasangi kamera kecil. Semua dokumen dikunci berlapis. Raffi yang kini resmi menjadi mitra lapangan mulai mengumpulkan profil tokoh-tokoh yayasan. Beberapa di antaranya punya koneksi ke dunia politik, media, bahkan aparat. Di layar komputer daftar nama semakin panjang: tokoh agama, aktivis, selebritas. Sebagian besar ikut hadir di akara-akara amal tapi ternyata menerima honor diam-diam. Besarnya bisa mencapai puluhan juta. Salah satu nama mengejutkan muncul direktur sebuah media besar yang selama ini rutin menayangkan berita kegiatan yayasan. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Ardi tanpa pengirim: "Berhenti sekarang, atau keluargamu jadi korban berikutnya." Ardi terdiam beberapa saat, lalu mengambil ponsel kadangan menggetik satu kalimat ke timnya: "Aktivasi protokol pengamanan." Beberapa jam kemudian keluarganya diamankan ke tempat rahasia. Rumah ibunya di Bandung dijaga 2 anggota BRIMOB berpakaian preman. Sementara itu sebuah postingan anonim di media sosial menyebut bahwa polisi sedang merekayasa kasus untuk menjatuhkan tokoh sosial populer. Komentar-komentar mulai menyerang Ardi. Foto-fotonya diedit dijadikan meme, nama baiknya dipertaruhkan. Namun dia tetap tenang. Bukan karena tak peduli tapi karena sudah menyiapkan semua ini. Malam itu ia menyalakan alat pemangkat kecil di dalam laci. Sinyal mengalir ke server terpisah. Semua file diamankan secara real time. Karena dalam perang melawan kebusukan satu-satunya perlindungan adalah kebenaran yang tak bisa dihapus. Dan perjuangan baru saja dimulai. Udara di ruang rapat Bareskrim terasa berat. 4 layar besar menampilkan infografis alur pencucian uang, daftar perusahaan fiktif, hubungan personal antara pengurus yayasan dan beberapa pejabat.
Di tengah meja Ardi menunjuk sebuah nama yang terhubung ke 5 jalur dana berbeda, 1 ke partai politik, 2 ke perusahaan logistik, 2 lagi ke kegiatan sosial. Wajah-wajah di ruangan tampak tegang. Beberapa sudah menduga tapi tak menyangka skalanya seluas itu. Seorang perwira senior berdiri menarik garis dengan laser pointer dari nama Irwan Susanto ke nama Denny Arsyad, lalu ke sebuah perusahaan media yang belakangan aktif menyudutkan penyelidikan. Dalam laporan terbaru disebutkan bahwa yayasan telah menggunakan 47 ambulans selama 2 tahun terakhir. Hanya 9 unit yang benar-benar terdaftar sebagai milik organisasi. Sisanya disewa dari perusahaan transportasi lalu dipasang logo palsu dan dipromosikan seolah hasil donasi. Di sisi lain muncul nama Nusantara Strategik, sebuah lembaga survei yang dalam 2 tahun belakangan sering mengeluarkan polling popularitas tokoh publik. Dalam laporan keuangan yayasan ada pembayaran ke lembaga tersebut total lebih dari 1 miliar rupiah. Tidak ada kaitan langsung, namun semua laporan itu terjadi berdekatan dengan kampanye sosial yang digerakkan oleh tokoh-tokoh politik. Raffi membuka rekaman audio dari penyamaran terakhir. Suara seorang wanita terdengar memberi arahan, pastikan ambulans masuk saat kamera mulai merekam. Jangan terlalu lama berhenti, kuku buka pintu lalu lanjut. Warga hanya perlu melambaikan tangan. Seseorang menimpali, nanti dibagi amplop setelah acara. Jangan tanya sekarang. Rekaman berhenti. Henning memenuhi ruangan. Ardi mengambil folder merah dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada transkrip pesan-pesan singkat, bukti transaksi serta laporan pengakuan tersangka yang sudah ditandatangani. Beberapa lembar menunjukkan adanya tekanan terhadap saksi. Salah satu saksi kunci dilaporkan menerima ancaman 2 hari setelah wawancara. Pukul 21.00 Ardi kembali ke kantor unit. Di layar utama sistem mendeteksi satu IP asing mencoba mengakses server. Lokasinya berasal dari luar negeri, kemungkinan menggunakan VPN. Usaha peretasan langsung diblokir. Sementara itu laporan terbaru menunjukkan bahwa 2 pengurus yayasan sudah melarikan diri ke luar negeri. Salah satunya menggunakan paspor diplomatik. Dugaan keterlibatan pihak dalam semakin menguat. Di sudut lain kota, 1 unit kecil bergerak ke rumah penyimpanan. Gudang itu sebelumnya disebutkan dalam rekaman Raffi. Di dalamnya ditemukan ratusan kardus berlabel donasi kemanusiaan. Isinya bukan bantuan melainkan kaos kampanye, spanduk dan ribuan brosur bertuliskan pesan-pesan populis. Penyitaan dilakukan diam-diam. Barang bukti dibawa tanpa keributan agar tidak menimbulkan kegaduhan di media. Pukul 03.00 dini hari Ardi menerima pesan dari seorang jurnalis investigasi, ada info penting. Tapi aku butuh jaminan keselamatan. Mereka bertemu di tempat parkir pusat perbelanjaan yang sudah tutup. Jurnalis itu menyerahkan flash disk berisi dokumen internal yayasan, notulen rapat rencana acara dan daftar transfer ke akun-akun tak dikenal. Salah satu notulen membahas strategi penggalihan isu jika terjadi investigasi. Di dalamnya disebutkan beberapa media partner termasuk jadwal rilis berita positif dan metode manipulasi trending topik. Keesokan paginya Ardi menyerahkan bukti-bukti itu ke tim. Raffi memverifikasi metadata dokumen. Semuanya asli. Sore harinya situs yayasan tiba-tiba offline. Akun media sosial mereka juga mulai menghapus unggahan lama. Komentar publik dibatasi. Nomor hotline tidak lagi aktif. Namun yang mengejutkan, beberapa influencer justru mulai membela yayasan. Mereka membuat konten menyentuh, menampilkan bantuan yang telah diberikan ke warga miskin, anak-anak jalanan dan korban bencana. Satu video memperlihatkan seorang nenek menerima sembako sambil menangis haru. Namun frame belakang video mengungkap lokasi yang sama dengan tempat penyimpanan palsu di Depok. Tim forensik digital mengkonfirmasi video direkam setelah investigasi dimulai bukan bantuan nyata melainkan produksi ulang. Malam itu Raffi mengusulkan strategi balasan, membongkar secara terbuka lewat konferensi pers. Namun Kapolres menolak. Belum saatnya, kita belum kuasai semua jalur. Kalau terburu-buru mereka akan sembunyi lebih dalam. Ardi setuju, tapi dia tahu waktu tidak berpihak. Jika tekanan publik makin besar, penyelidikan bisa dipolitisasi. Akhirnya diputuskan untuk mulai pelepakan dana internasional. Tim khusus dibentuk untuk menelusuri aliran ke Singapura dan Hong Kong. Interpol dilibatkan secara diam-diam. Sementara itu Ardi mulai merancang skenario balasan. Ia tahu untuk menghancurkan organisasi sebesar ini perlu langkah seperti kantor diam, teliti dan tepat waktu. Di dinding ruangan ia tempelkan bagan baru. Di tengganya satu nama, Irwan Susanto. Di sekeliling wajah-wajah yang dulu terlihat dermawan kini membentuk jaringan gelap, aktor politik, pemilik media hingga tokoh agama. Dan semua itu akan terkuak. Tapi bukan lewat amarah, lewat kebenaran yang tak bisa dibantah. Langit Jakarta digelayuti awan kelabu. Di balik jendela kantor unit khusus Ardi menatap layar dengan pandangan tajam. Di depannya rekaman CCTV dari acara puncak ulang tahun organisasi Peduli Nusantara Bersatu diputar ulang.
Lokasi aula pertemuan mewah di kawasan SCBD dipenuhi tamu undangan penting mulai dari selebritas, pengusaha hingga pejabat kementerian. Panggung mega berdiri di tengah dengan backdrop bertuliskan 7 tahun mengabdi untuk negeri. Di barisan depan duduk deretan nama besar yang beberapa bulan terakhir menjadi sorotan. Irwan Susanto berdiri di tengah panggung menerima penghargaan simbolis berupa medali kehormatan kemanusiaan. Tepuk tangan menggema kilatan kamera tak henti. Namun Ardi tahu yang terjadi di panggung hanyalah pertunjukan. Yang ia butuhkan adalah apa yang tersembunyi di baliknya. Tim penyadapan telah menanam 2 mikrofon tersembunyi di ruang tunggu VIP dan mobil dinas Irwan. Dalam rekaman malam itu suara seorang wanita terdengar menyebutkan jumlah bantuan yang dikonversi menjadi logistik kampanye. Data dalam bentuk kode disimpan dalam flash disk hitam diserahkan kepada seorang pria yang langsung pergi usai akara. Tim pelakak berhasil mengidentifikasi pria itu sebagai staf komunikasi dari partai tertentu. Ia telah terbang ke Surabaya keesokan paginya membawa koper jinjing yang diperiksa kosong oleh bandara. Namun data dari detektor logam menunjukkan adanya logam tipis di dalam dinding koper. Raffi melakak nomor penerbangan. Kamera keamanan di Bandara Juanda menangkap sosok pria yang sama bertemu dengan 3 orang di Hotel Bintang 5. Mereka menginap 2 malam sebelum masing-masing terbang ke kota berbeda. Ardi menyusun pola data keuangan telah disebar secara fisik menghindari deteksi digital. Sebuah metode klasik namun sangat sulit ditelusuri. Di sisi lain dunia maya menjadi ladang pertempuran baru. Akun-akun bot menyebar narasi bahwa penyelidikan terhadap organisasi hanyalah konspirasi elit lama. Beberapa selebritas tiba-tiba membuat unggahan emosional menampilkan kisah nyata penerima bantuan. Tayangan TV swasta menggiring opini bahwa aparat sedang menghancurkan harapan rakyat kecil. Kementerian Sosial mengumumkan akan melakukan audit internal. Namun hingga hari ketiga belum ada surat resmi yang dikeluarkan. Ardi curiga proses tersebut hanya untuk meredam opini. Tim investigasi internal memeriksa data kontrak. Sebanyak 18 proyek pengadaan bantuan dikendalikan oleh 5 perusahaan berbeda namun semuanya memiliki komisaris yang sama. Salah satu di antaranya merupakan adik ipar dari Irwan. Sebuah catatan kecil ditemukan dalam laptop yang disita distribusi bantuan via aksi kepada target nin provinsi dokumentasi wajib unggah tidak perlu verifikasi warga. Instruksi itu jelas menunjukkan bantuan fiktif. Selama dokumentasi tampak sama maka dana dapat dikaitkan. Sore hari Ardi menerima panggilan tak dikenal. Suara berat dari seberang memperkenalkan diri sebagai mantan staf logistik. Saya tahu di mana data aslinya disimpan. Pertemuan diatur di sebuah kios fotokopi tua di Tibet. Pria itu datang dengan hoodie dan masker medis. Ia menyerahkan flash disk dengan label inventaris 22 khusus. Di dalamnya terdapat file Excel berisi daftar distribusi jumlah penerima lokasi dan catatan pengeluaran. Namun banyak lokasi tidak memiliki koordinat GPS hanya nama desa yang ternyata tidak terdaftar di peta resmi. Ardi menkokohkan dengan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beberapa desa tersebut ternyata baru saja terdampak bencana. Bantuan seharusnya sudah tersalurkan melalui jalur resmi. Artinya organisasi menggunakan momen bencana untuk menggandakan klaim distribusi. Keesokan harinya berita mengejutkan muncul. Salah satu penyelidik yang terlibat ditemukan pingsan di mobilnya diduga karena overdosis. Namun tim forensik menemukan jejak zat kimia di sistem pendingin udara mobil. Upaya pembunuhan secara halus. Kepala unit langsung memerintahkan pengamanan ekstra. Semua anggota inti diminta tidak bepergian sendirian. Ardi sendiri dipindahkan sementara ke tempat tinggal rahasia. Meski begitu ia tetap memimpin operasi dari jarak jauh. Di malam ke-7 sebuah insiden terjadi. Salah satu tempat penampungan bantuan yang dikelola organisasi terbakar. Polisi menemukan jaringan bensin di belakang gedung. Tidak ada korban jiwa namun semua dokumen terbakar. Namun yang tidak mereka tahu Raffi telah memotret seluruh dokumen di tempat itu 3 hari sebelumnya. Data disusun, diklasifikasi dan dipresentasikan dalam rapat darurat. Di dinding kantor bagan relasi membentuk pola rumit organisasi donatur, perusahaan, rekanan, toko politik, media publik. Ardi menyimpulkan satu hal, organisasi bukan sekadar penipuan sosial. Ini adalah sistem kekuasaan topeng kemanusiaan untuk menggerakkan dana penggeru dan kendali opini. Pada tanggal 17 kakra anggota senior tim menyusup ke sebuah acara pelatihan relawan yang diadakan diam-diam di Pungkak. Di sana para peserta dilatih membentuk konten viral menciptakan narasi balasan terhadap pemberitaan negatif. Kalau kalian lihat berita buruk langsung buat klarifikasi. Pakai kata-kata emosional. Pakai hashtag #kami perkaya #kita berbagi. Jangan biarkan opini dikuasai mereka. Sesi berikutnya lebih mensenggangkan latihan simulasi bencana. Mereka berperan sebagai korban sukarelawan hingga jurnalis. Semua didokumentasikan seperti sungguhan. Tujuannya membuat stok konten yang bisa dirilis kapan saja.
Semua ini didanai oleh organisasi dengan anggaran yang tercantum sebagai program penguatan kapasitas relawan. Ardi dan tim menyadari waktu mereka tidak banyak. Sebelum opini publik terkunci oleh konten palsu, mereka harus bertindak. Malam itu strategi akhir disusun Operasi Tirta. Tirta berarti menggalir diam-diam namun pasti. Tim akan mengedarkan bukti ke jurnalis-jurnalis independen, komunitas aktivis dan warga yang pernah menjadi korban. Alih-alih lewat jalur resmi, data disebarkan melalui forum diskusi, podcast, dan video pendek yang tak terafiliasi. Seluruh data akan diberi QR Code. Siapapun bisa mengakses, memverifikasi dan membagikan. Kebenaran dibuka secara kolektif, bukan tunggal. Ardi menatap jam, pukul 23.57. Dalam 3 menit fil-fil itu akan terangga secara otomatis. Di layar hitung mundur berjalan 000257 000243 000216 000105000003 klik. Dalam kehidupan nyata tidak semua yang tampak baik di permukaan benar-benar murni. Terkadang kebaikan bisa dijadikan kedok oleh mereka yang haus kekuasaan dan uang. Cerita ini mengejarkan kita untuk tidak mudah terbuai oleh citra, namun tetap kritis, waspada dan peduli pada kebenaran. Kita harus berani bertanya, menelusuri dan menantang sistem jika ada kejanggalan, karena diam berarti membiarkan kejahatan tumbuh. Kita juga belajar bahwa kebenaran tidak selalu menang dengan cepat, tetapi dengan ketekunan, kerja sama dan integritas kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Jangan takut melawan ketidakadilan bahkan ketika kamu berdiri sendirian. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasanmu, dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten berkualitas, penuh makna dan menyuarakan kebenaran. Subscribe sekarang juga, like, tinggalkan komentar dan bagikan ke teman-temanmu, karena satu klikmu bisa menjadi kekuatan untuk mengubah pola pikir banyak orang. Bersama kita bisa membangun masyarakat yang lebih sadar dan peduli.